Assalamualaikum Bu Wala, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya sumringah Bu ini. Iya, Pak. Jadi kita kali ini sesuai jadwal itu bagian di pendampingan individu pertama. Kita nanti ke depan Insya Allah akan ada 6 kali pendampingan. Jadi setiap bulan, ini kan sudah 1 bulan sudah. Di 1 bulan pendampingan pertama, situ Lokakarya, terus 1 bulan lagi jadi sampai. Jadi intinya di pendampingan ini saya sebagai PP yang mendampingi Ibu Mala terkait apa, mungkin ada tantangan atau apa. Bagaimana seorang pendamping gitu ya. Siap, Bapak. Oke, jadi di pendampingan pertama ini terus terang Bu Mala, kita lebih ke merefleksi di kegiatan awal ini. Terutama ada 4 hal yang akan kita diskusikan di pendampingan yang pertama ini, yaitu tentang bagaimana tantangan Bu Mala selama 1 bulan ini dalam pembelajaran daring bersama fasilitator kita, terus termasuk juga bagaimana merefleksikan sekarang ini ada perubahan enggak dengan penerapan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus termasuk juga terkait dengan rencana pembuatan portofolio digital, dan yang terakhir tentang peta posisi diri ya, seperti yang sudah dilakukan kemarin di lokalisasi. Baik, terkait dengan hal itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mula. Iya, Bapak. Jadi apa tantangan yang Bu Mala hadapi dalam 1 bulan terakhir ini terkait terutama ya utamanya di pembelajaran daring di LMS? Iya, Pak. Terima kasih Pak Agus. Jadi pembelajaran daring menggunakan LMS yang dilaksanakan di pendidikan guru penggerak ini terus terang memudahkan karena setiap peserta bisa memiliki target sendiri-sendiri mau diselesaikan kapan. Pada saat 1 modul dibuka, itu kan tidak dibuka per partnya tapi langsung dibuka sampai di akhir begitu. Iya. Jadi kalau memang peserta ini kepo atau ingin tahu, curiosity-nya tinggi, dia akan buka, oh ini yang diminta, oh ini yang diminta begitu. Dan saya melakukan itu, Bapak. Luar biasa. Berarti sebelum kita melangkah kita harus tahu duluan gitu. Iya. Luar biasa. Dan itu sama dengan Pak Agus itu. Ada ini juga kan Bapak, sebenarnya waktu di awal pendahuluan itu ada modul soft file-nya kan Bapak ya. Ya, modul 1 sampai akhir itu sebenarnya sudah disediakan. Dan itu tampilannya LMS yang dibukukan begitu, Bapak. Iya, jadi sebenarnya isi LMS pun sudah kita bisa ketahui dari isi modul itu kalau mau membaca. Dan itu yang saya lakukan, Bapak. Jadi saya cari tahu dulu, oh garis besarnya ini. Kemudian saya mengukur kira-kira saya mampu nggak ya, kira-kira tugas apa yang bisa saya buat, apa yang butuh saya siapkan. Jadi saya perkirakan di awal begitu, Bapak. Terus beban materinya seperti apa. Butuh ini sih, Bapak. Ibaratnya kalau satu pekerjaan selesai langsung tek gitu. Karena nanti kalau lengah sedikit langsung numpuk, itu terasa agak beratnya begitu, Bapak. Jadi apa yang saya bisa kerjakan di awal saya coba kejar. Sama seperti prinsipnya Pak Agus yang Pak Agus sampaikan kan, kerjakan sebisanya begitu, Bapak. Bapak pernah cerita kalau memang cuma bisa ngetik ya sudah diketik saja di Word begitu. Makanya saya itu sempat kaget terkait apa yang koneksi antar materi apa demonstrasi. Ini tanggal 5 April sudah selesai nih. Luar biasa ini. Soalnya ada agenda di belakang kan Bapak, jadi saya harus. Wah, ini capaian yang luar biasa. Di awal semua. Kalau 1.3 sudah dibuka, saya sudah nyicil juga Bapak yang tugas mulai dari diri sendiri. Jadi bisa dikatakan tantangannya tidak berat-berat amat berarti. Iya, lebih ke disiplin diri Bapak. Ya, lebih ke konsisten
dan tidak menunda. Jadi waktu modul 1.1 itu masih baca situasi, seperti apa sih demonstrasi kontekstual, seperti apa koneksi antar materi. Oh, sudah seperti yang Pak Agus sampaikan, di awal mungkin berat, tapi setelah tahu ritmenya, oh bahkan begini terus gitu. Ibaratkan aku lihat situasi dulu nih. Iya. Oh begini. Iya. Oh iya gitu. Tapi enak kalau yang sekarang itu masalahnya kan apa ya? Bahan referensi sudah. Betul Bapak ya. Jadi, saya agak ini sedikit sih Pak kalau boleh sedikit curhat. Jadi waktu itu Bapak pernah siapkan bahan untuk ini begitu Pak. Terus sampai jam 12 malam tuh saya kerjakan, saya kayak merasa bodoh gitu Pak. Ternyata teman-teman tinggal searching aja di Google, udah ketemu Pak. Sampai malam saya mikir. Tapi memang beda loh ya, ketika kita hasil betul sama memodifikasi. Iya. Paling enggak ada bahan referensi lah. Betul, ini begini. Oke. Terus bagaimana dengan dukungan dari ekosistem di sini, terutama kepala sekolah, mungkin dari rekan atau siswa, gimana dukungannya dengan Bu Mala sekarang menjadi seorang calon guru penggerak? Calon guru penggerak Pak. Terima kasih Pak. Jadi sekolah ini adalah sekolah penggerak Bapak. Oh iya. Sekolah penggerak angkatan 2 kalau tidak salah. Jadi sudah sejak tahun 2022 menjadi sekolah penggerak. Sudah ada komite penggerak juga. Jadi pada tahun 2023 saya mendapat SKP 3K di sekolah ini. Materi pertama yang saya dapatkan materi IHT Bapak. Wah. Ini gayung bersambut ini. Iya, jadi seperti ini sekolah penggerak. Begini kurikulum Merdeka. Nah, di sekolah ini notabene belum 1 tahun, tapi di sekolah sebelumnya sudah 6 tahun begitu Bapak. Jadi pada saat buka SIM PKB persyaratan sudah cukup. Alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah, semua harus mendaftar walaupun guru yang baru masuk juga begitu, didorong. Terus juga setiap seleksinya itu operator sangat rajin mengingatkan gitu Pak, karena beliau juga ini ada pengalaman. Dan alhamdulillahnya sampai seleksi terakhir saya diterima gitu Bapak. Alhamdulillah. Dan itu kepala sekolah, teman-teman juga bahagia. Semoga nanti akan ada nyusul gitu CGP berikutnya begitu Bapak. Karena yang lain sudah beberapa kali mendaftar. Paling tidak kan wadahnya sudah ada, tinggal ngisi ini ya. Jadi bisa dikatakan kalau terkait dengan ekosistem habitatnya ini, sudah welcome sekali. Iya, sudah welcome Bapak, alhamdulillah. Sudah tadi Bapak katakan wadahnya tuh sudah disiapkan, sudah disiapkan. Tinggal mengisi saja. Enak, alhamdulillah ya. Oke. Terus ini lagi, yang pasti ketika kemarin di Loka Karya Orientasi kan ada bentuk kekhawatiran. Terus apa yang Bu Mala khawatirkan selama 1 bulan ini? Apakah itu yang dikhawatirkan terjadi atau gimana? Iya Bapak. Saya pribadi merasakan begitu Bapak. Jadi jeda CGP ini ininya sangat dekat ya Bapak ya. Jadi ibaratnya tuh masih mau diendapkan ilmu yang didapat, masih mau Bapak, dirancang begitu Pak ya di kelas, tapi sudah harus beralih ke berikutnya dengan tugas-tugas berikutnya kan. Jedanya hanya sehari 2 hari begitu kan Bapak ya. Sehingga yang saya rasakan mungkin pengendapan itu dan diejawantahkannya tuh masih kurang optimal begitu Bapak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mungkin baru 1 bulan ini bisa saya pelan-pelan terapkan di kelas. Namun saya merasa setiap materi ternyata dapat 1.2 modulnya materinya juga seperti mendukung itu Bapak. Jadi ibaratnya kayak saling terhubung semua begitu, nggak berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa juga kita aplikasikan di anak didik atau di murid itu modul 1.1 dulu, modul 1.2 karena sebenarnya tuh kayak satu kesatuan bangunan gitu Bapak. Hanya sekarang belajar kulitnya dulu, besok belajar agak dalam lagi begitu. Jadi betul, jadi dari modul 1.1 sampai nanti 3.3 itu memang berkesinambungan. Hanya
dari itu akan ada satu kalimat itu. Jadi nantilah biar surprise. Jadi betul. Jadi ketika saya tuh, ya Allah, ternyata dari satu kalimat ini sudah mewakili dari modul 1.1 sampai 3.3 nanti. Gitu. Iya. Ada sebuah kalimat itu. Ya. Baik. Jadi memang pelan-pelan dan itu saling keterkaitan sehingga di koneksi antar materi itu dari 1.1 ke titik 2, nanti ke titik 3, ke titik 4 itu terkoneksi terus sampai ke terakhir, akhirnya jadilah satu kalimat itu nanti. Kayak satu tubuh satu badan gitu Bapak. Iya, cuman masih terpenggal Iya, masih terpotong. Okay. Nah, dari pemikiran filosofi Ki Hajar tersebut, ada enggak perubahan yang Ibu rasakan, Bu Mala rasakan selama 1 bulan ini? Iya Bapak. Gimana? Dalam 1 bulan ini, jadi Ki Hajar Dewantara di PMM kan sudah banyak disebutkan begitu Bapak. Iya. Jadi saya tuh seperti kayak haus gitu karena di PMM hanya video Pak. Ini kayak belum slice to the core gitu Bapak. Jadi belum sampai ke intinya gitu. Cari referensi pun agak susah. Misalnya mau baca buku Ki Hajar Dewantara juga bahasanya kan agak tata bahasanya masih zaman dulu begitu Bapak, sehingga agak susah, butuh pemikiran lebih untuk memahami. Sehingga di CGP ini saya merasa seperti kehausan itu, oh ini ternyata materinya. Jadi seperti berpihak pada murid, kemudian juga budi pekerti. Itu kan sebenarnya inti dari anak itu disiapkan untuk masa depan, itu yang sangat urgent gitu. Untuk materi pelajaran itu bisa menyusul. Itu yang saya pahami, dan dari CGP ini Bapak semakin jadi saya tidak terlalu terbebani pada saat misalnya ada anak yang memang lambat belajar, gitu Bapak. Kok nggak seperti temennya gitu, nggak secepat teman-temannya. Terus saya merasa salah nggak ya saya kalau misalnya memang dia mampunya hanya sampai di B, teman-temannya udah di I misalnya, gitu udah di E gitu Bapak, udah lebih tinggi. Ternyata memang dari materi kemarin seperti tidak apa-apa, seperti saya dikasih tahu tidak apa-apa begitu. Bahwa setiap anak itu punya fase sendiri-sendiri dan tidak salah apabila guru membuat yang berbeda soalnya, kemudian juga mungkin nanti penilaiannya berbeda karena memang setiap anak itu unik begitu Bapak. Artinya sekarang sudah menyesuaikan dengan karakternya si anak, kemampuannya, profilnya si anak. Betul Bapak. Tidak terlalu mengejar, pokoknya harus bisa gitu. Ritmenya lebih ini sekarang Pak, lebih bijaksana. Artinya kita tidak memaksakan. Kalau ibaratkan kita enggak narik gitu. Iya, enggak narik Pak. Ayo kita tuntun. Betul gitu, Pak. Iya, jadi kayak ikuti gitu. Sampai mana? Oh seperti ini bisanya. Oh begini cara yang dia senang kalau belajar. Jadi ya benar Bapak, dituntun. Bagaimana dengan tantangan perasaan menghadapi hal itu? Tantangan perasaan menghadapi itu Bapak ya? Ketika ada perbedaan yang jelas perbedaan kemampuan yang berbeda. Kadang kan ya maaf, kita sebagai manusia biasa kan kata iya Bapak. Jadi terus terang dari dulu memang sering mendapatkan anak dengan kebutuhan khusus begitu Bapak. Oh gitu. Dan saya seperti mencari pembenaran, benar nggak ya kalau saya bedakan ini soalnya, benar nggak ya kalau saya turunkan ini kesulitannya dibanding temannya. Tingkat kesulitannya tujuannya. Tingkat kesulitannya. Yang bergejolak di hati adalah ya Allah, nanti ini generasi masa depan. Maksudnya tuh semoga dengan kemampuan yang saat ini ada gitu kan Bapak, mungkin terlihat lambat tapi nanti di masa depan tidak menjadi beban masyarakat begitu Bapak. Dia bisa tetap percaya diri, minimal dia bisa bisa berdikari gitu Pak, bisa mencari ini sendiri. Itu yang sebenarnya bergejolak saat melihat anak-anak yang mungkin membutuhkan bimbingan lebih begitu. Betul. Jadi di Ki Hajar Dewantara ini seperti dapat angin segar bahwa ya ternyata dari dulu ini kan materi mungkin sejak berpuluh tahun lalu begitu. Ternyata masih relevan sampai sekarang bahwa
tugas anak itu bukan kertas putih, tapi kita hanya menebalkan coretan yang mereka sudah bawa. Betul. Nah, itulah memang tantangan buat kita ketika dengan berbagai macam karakter keunikannya. Ya. Pelajaran apa yang didapat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Iya, Bapak. Ya, dari berbagai profil siswa itu saya dapat pelajaran bahwa setiap anak itu lahir dengan keunikannya masing-masing. Tugas guru itu hanya menuntun, mengarahkan, tidak bisa mencetak. Jadi saya tidak setuju kalau mencetak generasi muda. Cetakan kue itu kan kembar semua gitu. Komposisinya sama, sudutnya semua sama, kemiringannya gitu. Tapi setiap anak itu unik. Gitu. Dan ini saya dapat banyak pencerahan, terutama di modul 1.2 mengenai materi otak, kemudian belajar lambat, belajar cepat. Itu seperti jadi sebenarnya proses belajar itu memang butuh waktu begitu. Betul. Itu saya lihat anak-anak, makanya ada yang protes, Bu, jangan cepat-cepat. Ada yang bilang, Bu, terlalu lambat. Karena berbeda posisi keadaan anak dalam kecepatan berpikirnya itu berbeda. Jadi itu tantangan sih, Bapak. Terus bagaimana respon siswa ketika Bu Mala, anggaplah penerapan sudah memahami, menurut Ki Hajar Dewantara itu. Responnya siswa gimana ketika? Respon siswa terutama yang berkebutuhan khusus tidak merasa diskriminasi, Bapak. Gitu. Mereka lebih percaya diri menyampaikan pendapat, langsung maju kepada saya kalau memang tidak mengerti gitu, Pak. Jadi hampir setiap hari saat pelajaran mereka lebih sadar, lebih kalau dulu kan mungkin sama semua gitu kan, Pak, soalnya. Jadi ini, ayo Mas, Bu Mala bantu duduk di depan, dan tidak malu saat duduk di depan. Walaupun di awal tantangan yang saya dapatkan adalah semua murid, misalnya dari 17 murid, 14 murid ini protes, merasa itu diistimewakan. Nah, merasa terlalu perhatiannya berlebih. Bapak, betul, merasa itu diistimewakan sehingga mereka seperti cemburu. Nggak boleh beda, Bu, ya harus sama. Saya 2 lembar, itu 2 lembar kayak gitu. Saya segini soalnya, itu segini soalnya. Dan itu tantangan, Pak, saya masih rasakan sampai saat ini. Bagaimana memahamkan kultur anak-anak yang sudah 4 tahun ini, Bapak. Mereka mendapat sama semua. Jadi yang saya pertama terapkan setelah mendapatkan ini adalah bagaimana anak-anak yang mungkin selama ini underdog begitu, Bapak, lebih percaya diri. Minimal mereka tahu, ternyata saya bisa juga ya gitu. Dapat perasaan itu tuh saya sudah benar-benar ini terus bahagia. Iya, Pak, benar. Ternyata saya bisa juga ya. Jadi soal itu terkadang saya turunkan sampai saya cari ini pace-nya gimana. Level terendah. Iya, betul, Pak. Ternyata bisa agak sulit dikit. Ternyata bisa agak sulit dikit. Iya. Mungkin tidak secepat temannya. Betul. Berarti paling tidak ada suatu hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya dalam perlakuan ke siswa kita seperti itu. Ada enggak atau sesuatu yang perlu diperbaiki lagi menurut Bu Mala? Di kelas itu terutama di. Ya itu tadi, Bapak, yang perlu diperbaiki menurut saya adalah empati dari siswa yang lain. Empati. Iya, empati. Jadi yang pasti dari apa yang kita bicarakan tadi sudah ada perubahan ke yang lebih baik. Iya, insya Allah. Baik, tentunya apa yang sudah dilakukan Bu Mala itu kan di jurnal sudah di jurnal refleksi kemarin di. Di jurnal refleksi itu menceritakan apa yang sudah Ibu ya. Oke, selanjutnya saya kira untuk terkait filosofinya ini, waduh sudah panjang lebar luar biasa. Terima kasih, Bapak. Iya. Kita sekarang fokus ke ini untuk portofolionya. Jadi nanti pakai apa Bu Mala nanti untuk ke portofolio ini? Google Site, Bapak. Google Site. Iya. Oke, gitu ya. Masih. Sebaiknya nanti aja Bu Mala. Jadi gimana, Pak?
ini kan ada modul lokakarya. Nah kayak sekarang mungkin ada pendampingan individu. Jadi biar nanti juga terus ditambah lagi nih Bu Mala, biar lebih oke terkait profilnya Bu Mala. Jadi mungkin prestasinya. Modus Pak ya, kata orang Madura. Ya enggak, boleh enggak kan memperkenalkan diri. Yes, apalah sebagainya. Apa. Termasuk mungkin kalau perlu terkait ini pelatihan-pelatihan yang sekiranya beda dengan yang lain. Oh iya Pak. Saya searching gitu kan, ternyata ketemu contoh portofolio. Ada salah satu guru di Lombok Barat, guru SMP begitu Bapak, guru SMK. Saya kok ngerasa saya terlalu banyak tulisan, berarti ya portofolio saya. Iya nggak sih Pak, atau bagaimana? Karena tidak harus, itu sedikit-sedikit tulisannya gitu Pak, terus fontnya besar-besar. Malah ini saya tertarik punyanya Bu Mala karena ada bakat menulis. Tidak betul, jadi bakat mengeluarkan. Malah saya seandainya teman-teman setuju, jadi perjalanan ini dari mulai mau mendaftar sampai menjalani modul 1, modul 2 sampai lokal itu ada sebuah alur cerita. Iya. Nah, nanti jadi buku. Bisa sih. Iya. Kemarin kan si angkatannya Pak Agung ini kan buat cerita antologi itu. Gitu. Berarti enggak apa-apa Pak ya, banyak tulisan begini. Enggak apa-apa. Saya lihat soalnya punya contoh itu apa namanya Pak ya, sedikit-sedikit gambar aja. Cuman keterangan ya, itu jangan-jangan dia untuk nulis enggak bisa itu. Saya ini sih Pak sebenarnya apa kayak gini, jadi saya enggak terlalu tahu. Saya meraba-raba kan Bapak sampaikan kemarin khawatir Pak fasilitator tidak baca ke bawah, jadi saya buat ininya Pak, tinggal klik aja. Enggak apa-apa, jadi ini artinya apa yang dilakukan dimulai dari tinggal kopas saja seperti itu. Ini modul 1.2 juga sama sudah. Pak. Sudah. Nah, termasuk sampai aksi nyatanya. Iya. Jadi kalau di display itu di preview kayak ya aja sih Pak, kayak apa namanya. Ini nggak bisa Pak ya kalau di sini. Berkembang sajalah, artinya apa yang penting sesuaikan dengan instruksinya atau gimana. Iya. Sesuaikan itu aja. Jadi kalau buat Pak Agus tuh nggak ada yang salah. Oh, teman-teman ngirim di mana? Kok saya tidak lihat jurnal 2 mingguan itu Pak di LMS? Apa memang tidak nampak? Ada jurnal 2 mingguan. Iya ada. Jadi kan tinggal masukkan di situ. Iya. Kayaknya mungkin teman-teman masih belum ini. Kadang mereka menunggu. Gitu. Iya, makanya teman-teman ngirim di mana gitu. Aksi nyatanya ngirim di mana, saya cantumkan di sana Pak. Akhirnya saya bilang kemarin, oh saya kirim aksi nyata di itu Bu, di jurnal refleksi 2 mingguan itu. Kadang memang ada di awal-awal aksi nyata itu memang diberitakan. Macam-macam. Beda-beda nanti. Beda-beda. Ya, tergantung instruksinya lagi. Baik, seperti itu. Oke, berarti nanti ini sebenarnya sudah saya gabung. Coba tambah di mana Pak? Tabaru. Oh, iya, S.id Porto. Pakai slash nggak Pak? Enggak. Nggak usah slash. Ya. Portofolio Pak Agus. Kecil semua Pak ya? Iya. Begini ya Pak? Iya. Porto Pak Agus ya? Bisa Pak. Hah? Ini ya Pak Agus kan bener ya? Agus Winarko? Iya. Iya bener ya Pak. Ada Pak Guru TIK. Jadi nanti punya teman-teman ada di sini. Iya Pak. Saya linkkan semua nanti. Oh, ini saya kira laman SIM PKB Pak. Depan atasnya ini bannernya seperti ini.
Oh ini anunya Bapak? Iya. Pribadi portofolio Bapak. Jadi paling enggak kan nanti sebagai meskipun teman-teman PP yang lain ini, jadi pokoknya. Iya Pak. Oh ini kan saya. Ini masih punyanya Bu Mala semua. Oh gitu, iya Pak. Soalnya teman-teman masih ada siapa yang sudah ini, ada sebagian yang. Iya. Jadi kan paling enggak ini yang jadi pelopornya nih Bu Mala di sini. Saya khawatir itu Pak, kewalahan di belakang. Jadi enak, pokoknya persiapkanlah. Kalau kita sudah siap dulu ya enak. Terus jadi nanti yang punya Ibu Mala ditambah saja itu. Siapa? Paling enggak pendampingan individu sama pendampingan, profilnya dilengkapi. Iya, profil termasuk nanti kalau memang ada sertifikat pelatihan apa dimasukkan. Iya, saya lihat contoh itu yang saya dapatkan ada itunya Pak, sertifikatnya. Iya, paling enggak kan, oh Bu Mala ini sudah pernah ini. Oh iya Bapak, oh menarik Pak, ini berarti dari G-Drive aja ya Pak? Jadi di Drive tinggal dibuatkan ini Bapak, ini bukan pakai Intri kan Pak, pakai SID bisa? S.ID bisa. Jadi satu akun itu membuatnya ini 5 microset. Oh, dari SID nih Pak ya? Iya. Saya kira hanya untuk sortener aja Pak. Oh bisa, sekarang itu bisa. Aman Pak ya? Aman. Yang penting datanya yang di Belajar ID, terus kita jangan ada yang sifatnya privasi. Iya siap. Oh menarik Pak. Ini modul akhir juga lengkap ya Pak di sini. Kalau anak yang suka bongkar-bongkar bisa dibaca semua. Terus balik lagi ke ini lagi. Siap Bapak. Jadi setelah 1 bulan ini ya telah mulai menerapkan apa yang disampaikan oleh untuk filosofi pemikiran Kiai Jatuh. Kompetensi apa yang sudah Bu Mala miliki, paling enggak nilai-nilai dan peran-peran apa yang sudah dilakukan di sekolah ini. Iya Bapak. Kalau melihat atau paling enggak kompetensi yang sudah baik lah ya. Kompetensi yang sudah baik Bapak ya. Iya. Saya ini sih Bapak mendorong teman-teman untuk belajar. Oh, berarti sudah mau menggerakkan ini. Saya masih belum, paling teman-teman ayo diajarin, ayo bagaimana. Oh gitu. Tapi belum sungguh-sungguh kayak menyisihkan waktu dan sampai dikejar gitu Pak. Iya. Jadi saya melihat bahwa di sekolah negeri terutama 12:30 TET ya harus pulang semua 12:30 gitu Bapak. Sehingga kalaupun ada rapat Pak Kepala biasanya ngambil di jam itu. Nggak ngambil 12:30 atau ini, tapi murid-murid dipulangkan lebih dulu untuk ngambil untuk jam rapat. Padahal kalau memang mungkin bisa nyisikan setengah jam gitu setiap hari, kan kita bisa berbagi apa gitu. Iya. Tapi memang waktu itu kan juga penting ya, di rumah ada yang menunggu gitu Pak. Karena kalau di sekolah memang swasta ada yang menunggu dulu, ya Pak? Iya. Kalau di sekolah swasta dulu kayak gurunya tuh memang kayak tuntutan ya, karena diminta tiap hari. Akhirnya mau nggak mau mereka ngelembur Pak buat ngerjain. Betul. Jadi ya kita inilah yang harus bisa berusaha menggerakkan. Iya. Artinya ya buktikan dengan aksi nyata. Iya Pak. Sama ini juga Bapak, pemimpin pembelajar ini Pak. Jadi kan pemimpin pembelajaran ini kita memastikan atau membuat suatu iklim untuk well-being siswa gitu, kenyamanan kesejahteraan mereka di sekolah. Artinya mereka bisa belajar dengan nyaman, menikmati fasilitas yang menjadi hak mereka. Sehingga kayak saya tuh gregetan gitu Pak sejak awal masuk sih Pak. Karena sudah lengkap semua, UKS besar, perpustakaan luas, bukunya lengkap, musola besar gitu Pak. Bagaimana caranya bisa dioptimalkan fungsi ini sehingga anak-anak juga tidak hanya mendapat pelajaran di kelas, tapi mereka juga bisa belajar dari kegiatan-kegiatan, dilibatkan di UKS, dilibatkan di perpustakaan, bisa eksplor banyak hal gitu. Wah itu nanti ada di modul selanjutnya. Oh iya Pak ya. itu kayak apa namanya? Sepertinya itu pemimpin pembelajaran tuh sepertinya kayak gitu gitu. Saya mikir kemarin baca-baca modul. Karena intinya nanti ketika kita melibatkan
melibatkan, nanti ada namanya voice siswa. Oh, nanti siswa tuh pengennya begini-begini. Artinya betul-betul dilibatkan semua. Kalau selama ini kan ya maaf, terkait P5, terkait apa saja kan, iya, dari guru seharusnya dilibatkan, harus dilibatkan semua. Bahkan misalnya terkait ya maaf, kelas misalnya. Kadang ada, Bu, saya pengen kelas punya kayak kelas sebelah misalnya. Iya. Nah, harus diajak ini dulu, diajak berpikir lah. Iya, benar, maunya Pak. Gimana, Betul, gitu. Ajak berpikir. Seperti itu. Jadi biar mereka, nanti di model selanjutnya. Ya itu yang kita buktikan dengan aksi nyata di kelas kita sendiri. Iya, mulai dari kelas ya Pak. Dari kelas sendiri. Artinya kelas dibikin nyaman. Ya. Pokoknya anak dibikin happy lah pokoknya seperti itu. Termasuk yang terpenting lagi, kita kan sudah dapat nilai refleksi itu. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, ya harus direfleksi. Paling tidak nanyakan kan anak gimana, apa, happy, senyum, wah nanti itu seperti itu. Ada enggak terkait umpan balik dari siswa selama ini? Umpan balik ada sih Bapak. Terutama kalau misalnya saya mengajar ini Pak, mengajar di jam terakhir. Jam terakhir itu adalah jam sangat rawan. Karena sudah panas, mau pulang, ngantuk, lapar. Dan saya merefleksikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Pada saat saya melakukan pembelajaran dengan metode yang sama seperti pagi hari, itu ibarat baterai hanya tinggal 5% gitu Pak anak-anak. Low bat sudah. Jadi harus lebih dilibatkan seperti permainan, tadi yang Bapak ceritakan, atau mereka yang bergerak, tidak harus menulis lagi atau membaca, tapi lebih ke mereka diajak mikir sambil terlibat gitu Bapak, misalnya maju ke papan harus ngapain atau mencari apa. Nah itu mereka lebih lebih bersemangat. Itu saya dapatkan umpan balik juga dari anak-anak sih Bapak. Bu ngantuk Bu gitu. Bu ini Bu ayo pulang. Saat anak-anak sudah bertanya kapan pulang tuh berarti mereka sudah bosan tuh. Nah setelah diberikan permainan seperti itu gimana responnya siswa? Nggak terasa jam pulang Pak, malah happy gitu iya, lah ya, malah ini asik ya. Sudah jam pulang, ayo pulang tunggu lagi. Nah itu saya cuman memang kan keterbatasan, tidak setiap hari kita bisa memfasilitasi hal tersebut kan gitu Bapak ya. Maksudnya butuh effort begitu Bapak. Terkadang karena nyiapkan pagi yang prepare banget, lalu prepare siangnya agak kendor gurunya gitu misalnya materinya. Tapi jam-jam rawan tuh saya ngambil pelajaran dari anak-anak harus tidak lagi bisa ceramah atau menulis, wah udah bosan anak-anak. Oke. Kita sudah nyampe di penghujung ini. Iya, Bapak. Jadi setelah kita melakukan refleksi termasuk dari tadi kan seharusnya kita juga merefleksi, oh ternyata saya harus begini. Berbicara dengan Pak Agus, oh ada ide baru atau ada sebuah pembelajaran baru enggak buat Bu Mala untuk nanti diterapkan di kelas? Iya Bapak, ini tadi Pak ide mengonlinekan pembelajaran. Saya pernah dapat pengalaman juga dari teman gitu kan, teman cerita, saya ngawasi, dia guru kelas 6, saya ngawasi anak-anak itu dari sini juga bisa gitu. Mereka ngerjain apa enggak, ini apa enggak, karena ada pembelajaran online yang saya berikan juga gitu. Dan relate dengan yang Pak Agus sampaikan tadi, mungkin nanti pelan-pelan akan saya coba untuk kelas 4 Pak, karena notabene mereka kan dari mau anak-anak juga enggak, mau remaja juga enggak, jadi kayak masih pra gitu. Terus kemudian yang kedua, ini sih Bapak tentang poin membahagiakan anak. Membahagiakan anak di atas segala-galanya. Iya. Jadi sampai ada kan bahasa berhamba pada siswa. Iya, berhamba murid. Pada siswa itu. Berhamba pada murid. Karena intinya pokoknya bagaimana kita yang membahagiakan. Artinya setiap kali momen-momen satu hari ini kita bahagia. Karena nanti yang diingat sama siswa kita kan
dulu saya begini iya. Ya gitu loh. Kalau saya lihat misalnya ada guru pengganti gitu, Bu Mala mau ada acara ini digantikan ini ya, jangan Bu, nggak lucu Bu. Yang diingat itu guru yang lucu, padahal guru yang lucu ini mungkin ngasih pembelajarnya sedikit Pak. Iya, tapi dia yang penting ngena gitu, yang penting gitu. Ngena sedikit ya. Materinya tapi kayak dapat ke anak-anak ya. Materi sedikit, nah apalagi ditambah dengan lembar kerja yang akan mengena ke situ, dan lembar kerjanya itu tidak terlalu jelimet, lebih ke permainan lah. Kan? Jadi ini Bapak ya, membahagiakan anak, tapi ada sebuah apa istilahnya, kayak bukan sindiran tapi kayak kalimat respon gitu ya Bapak dengan melihat seperti itu. Berarti nggak tegas dong, nggak boleh marah dong sama anak. Nah itu Bapak, jadi kayaknya terkesan bahwa marah pada anak itu hal yang terlarang gitu. Sebenarnya bahasa marah diganti, dirubah bahasa yang positif. Jadi intinya nanti kita akan diajarkan tentang mempositifkan bahasa yang negatif. Bukan marah, tapi memberikan ketegasan. Bagaimana kita memberikan tegasan? Maka kita harus membuat kesepakatan. Apalagi nanti kalau sudah nyampe ke KSE, nyampe lagi ke emosional. Oh iya, emosional sosial. Ya. Jadi nanti ada RPP KSE. Pokoknya lengkap dah pokoknya nanti. Kayak social emotional learning gitu ya Pak. Itu nanti ada. Ini kayak menjawab kehausan Pak. Selama ini belajar otodidak aja Pak, pengen apa sih ini, ternyata kan juga penting itu sebenarnya. Kan yang terpenting nanti gimana guru keluar dari kelas enggak gitu aja. Yang penting nyampe keluar kelas tersenyum. Iya, capek nggak? Kalau capek nggak usah bantu gitu. Nggak Bu, kalau Bu Mala yang suruh nggak pernah capek gitu. Kenapa? Bu Mala nggak pernah marah gitu. Jadi iya Pak, saya seperti memposisikan anak-anak itu seperti orang dewasa saat misal saya minta tolong, nggak asal nyuruh. Kalau memang nggak mau nggak apa-apa. Kalau memang Bu saya mau belanja dulu, nggak mau ngambilkan ini, nggak apa-apa Mbak, nanti Bu Mala minta tolong gitu. Berarti sudah menerapkan ingmat dio mangun karso. Baiklah Bu Mala, dengan pendampingan kita kali ini dengan aksi nyata yang praktik baik yang sudah Bu Mala lakukan, mudah-mudahan nanti akan punya dampak yang baik buat siswa-siswa kita. Tentunya endingnya kan berperilaku yang baik, berbudi pekerti yang baik. Itu intinya di situ ya. Sehingga mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih baik dengan dukungan sekolah yang sudah welcome banget ini ya. Iya Pak, alhamdulillah. Baiklah, saya kira itu pendampingan kita kali ini benar-benar banyak manfaat. Amin. Artinya saya sudah yang penting kita bahagia. Iya Pak.